Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Meldina Lwido dengan NIM 211130477. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Muhammadiyah dan penghapusan 7 kata piagam Jakarta, ada sejarah yang dibelokkan. Ki Bagus Hadikusumo. 76 tahun usia kemerdekaan Indonesia menyisakan sejumlah beban sejarah yang tidak sepenuhnya tuntas. Salah satunya berkaitan dengan aspirasi hukum syariat dalam pemerintahan. Bersamaan dengan masuknya arus Islami dan paham Islam transnasional akhir era 80-an, luka lama dalam piagam Jakarta nampak direproduksi dan diungkit kembali oleh sebagian kelompok konservatif sebagai alat untuk memperjuangkan agenda politik mereka. Akibatnya, tidaklah heran jika kemudian umat Islam sebagai mayoritas seringkali menjadi pihak yang dipertanyakan komitmennya terhadap bentuk negara bangsa bernama NKRI. Bahkan umat Islam seringkali menjadi korban dari narasi Islamofobia dari kelompok tidak bertanggung jawab dan objek dari berbagai kebijakan yang kontraproduktif dengan sejarah pengorbanan umat Islam terhadap eksistensi Indonesia itu sendiri. Integrasi NKRI dan umat Islam. Dalam catatan sejarah, sikap Muhammadiyah dalam menegaskan posisi terhadap NKRI tercatat lewat perjuangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kelima 1942 sampai 1953. Ki Bagus Hadikusumo yang saat itu menjabat sebagai figur penting di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPU-PKI, serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPKI. Pada sidang kedua BPU-PKI 10-17 Juli 1945, misalnya salah satu hal yang menyita perhatian adalah upaya Ki Bagus untuk meminta Ketua Panitia Soekarno mengubah frasa dalam bagian akhir naskah preambul Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno gagal melobi Ki Bagus Hadikusumo. Dalam buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Sidimojo, 75 tahun, 1982. Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa kala itu Soekarno mengutus Hatta dan Mr. Tuku Muhammad Hasan untuk menemui Ki Bagus yang pada akhirnya pulang dengan tangan kosong. Menyusul demikian, tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Wahid Hasyim pun bernasib sama, yakni gagal merayu Ki Bagus untuk bersedia mengizinkan perubahan kesepakatan. Kebesaran hati Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus pada akhirnya lulus setelah kader Muhammadiyah Kasman Singodimedjo datang membujuknya dalam bahasa Jawa halus agar mengizinkan 7 kata dalam piagam Jakarta itu dihapus untuk sementara saja. Soekarno sendiri menjanjikan akan mengakomodir kembali 7 kata itu dalam sidang MPR pada Februari 1946. Ki Bagus pun seringkali menanyakan akomodasi janji Soekarno kepada Kasman. Meskipun hingga Ki Bagus wafat pada 4 November 1954, janji tersebut belum terwujud hingga Kasman Singodimedjo menagih secara keras pada sidang konstitut 2 Desember 1957, termasuk hingga sebelum Soekarno wafat pada tahun 1970. Sikap negarawan Muhammadiyah, bukan fanatisme golongan. Ki Bagus sebagai salah satu murid terdekat Kiai Ahmad Dahlan yang disebut mewakili sikap Muhammadiyah dalam posisi terhadap negara dan umat Islam. Nur Hidayat Sardini dalam buku 60 tahun Jimli Asidik, Sosok Kiprah dan Pemikiran 2016 menulis bahwa AM Fatwa melihat kerelaan Ki Bagus Hadikusumo dalam menghapus 7 kata penting tersebut sebagai kebesaran hati demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Namun kiprah Ki Bagus di atas bukan berarti membuat generasi berikut teliti dalam mengkaji sosok Ki Bagus Hadikusumo. Hambatan utama justru datang dari pembaca sejarah yang menafsirkan
kekukuhan Ki Bagus dalam mempertahankan 7 kata di dalam Piagam Jakarta adalah sebagai upaya untuk mendirikan negara Islam. Menanggapi hal tersebut, cucu Ki Bagus Hadikusumo yakni Gunawan Budianto memandang bahwa persepsi tersebut sebagai hal yang naif dan menggelitik. Demikian ditulis Hendra Kurniawan di harian bernama pada 13 November 2015. Gunawan meluruskan bahwa maksud kakeknya mempertahankan 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah sebagai bentuk penekanan pada prinsip agar menjadikan Islam sebagai pedoman etik bagi pemimpin negara tanpa sama sekali ada maksud untuk mendirikan negara Islam. Terima kasih.